Mohon maaf, Satar, bentar ya. Bisa Ya, diulang kembali karena baru ini direkod. oke. Oke, mohon maaf. Penggunaan dan kepentingan pemboleh ubah personaliti dalam tetapan kerja. Pemboleh ubah personaliti yang dimaksudkan ini pernah dianggap tidak penting untuk memahami tingkah laku kerja. Ini dianggap dan diterima secara meluas dan digunakan dalam penyelidikan dan tetapan kerja yang digunakan. Pemikiran dan penyelidikan yang bernuansa telah menghasilkan bukti empirikal, yakni yang menunjukkan kepentingan pemboleh ubah personaliti sebagai penentu tingkah laku dan prestasi kerja melalui individu, pasukan maupun organisasi. Hubungan antara pemboleh ubah personaliti iaitu menghasilkan hasil yang berkaitan kerja melalui kompleks dan model proses baharu bagi penentu tingkah laku kerja lebih mencerminkan kerumitan tersebut. Struktur personaliti. Dalam penyelidikan personaliti awal, korelasi telah dikira antara semua pemboleh ubah personaliti dan semua kriteria. Kebanyakan korelasi ini hampir sifar, iaitu mewujudkan tanggapan bahawa personaliti secara amnya tiada berkaitan dengan prestasi. Meta-analisis kesahihan berkaitan kriteria pemboleh ubah personaliti telah menggambarkan bahawa faedah menggunakan taksonomi personaliti sebagai raja penyusunan. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa satu aspek, yakni tahap yang lebih rendah daripada faktor 5 yang sama selalunya mempunyai korelasi yang sangat berbeza dengan kriteria prestasi kerja, iaitu mendedahkan hubungan bermakna yang bertopeng jika ukuran yang lebih luas digunakan. Model-model penentu prestasi kerja. Hampir sedekad yang lalu telah menyaksikan lonjakan dalam pembangunan model proses di mana personaliti mempengaruhi prestasi kerja dalam bentuk mencari moderator, hubungan antara personaliti dan prestasi yang mencari pengantara hubungan tersebut. Beberapa model proses bagaimana personaliti mempengaruhi prestasi telah dicadangkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, baik untuk prestasi kerja, individu dan tingkah laku kerja yang tidak produktif. Personaliti adalah penentu secara tidak langsung bersama dengan pemboleh ubah seperti kebolehan, pendidikan dan pengalaman. Penemuan ini bersama-sama dengan laluan terus pada prestasi daripada setiap komponen motivasi yang menyokong keperluan untuk membahagikan motivasi pada komponen-komponen yang benar memahami terhadap personaliti yang mempengaruhi prestasi melalui motivasi tersebut. Model Berwick, Mitchell dan Stewart adalah konsisten dengan model Johnson, tetapi ianya memberi tumpuan secara eksklusif pada pengaruh motivasi sambil mengiktiraf kepentingan tuntutan psikologi terhadap secara personality yang dinyatakan tersebut. Konstruk kesahan pemboleh ubah peribadi. Kritikan berulang terhadap ukuran personality sebagai instrumen pemilihan ialah mengikut kesahan berkaitan kriteria, iaitu saiz kesan pemboleh ubah personality untuk meramal hasil yang didapati berkaitan dengan kerja adalah terlalu kecil untuk diambil kira dalam aspek tersebut. Kesimpulan dari keseluruhannya ialah personality sangat berguna untuk meramalkan pelbagai kriteria yang diminati oleh penyelidik organisasi. Kesahan sinetik. Momentum kajian meta-analitik jenis yang disemak dan dicadangkan antara lainnya ialah penyelidik harus memulakan agenda penyelidikan baru yang tertumpu untuk menghubungkan
peramal dan kriteria peringkat rendah. Seperti yang telah disemak pada sebelum ini, aspek personaliti yang lebih spesifik mempunyai korelasi yang lebih tinggi dengan kriteria prestasi berbanding ciri yang lebih luas seperti yang terdapat dalam FFM. Pada masa yang sama, Hawke pada 2001 meminta pembangunan pangkalan data yang menghubungkan peramal dan pembinaan kriteria yang boleh digunakan dengan model pengesahan genetik untuk membina persamaan ramalan untuk situasi tertentu. Persamaan dan perbezaan etnik, jantina dan umur. Tenaga kerja yang mewakili komuniti yang mereka berkhidmat termasuk latar belakang etnik dan umur. Ianya pada Amerika Syarikat, kumpulan minoriti wanita dan orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas adalah kelas yang dilindungi oleh undang-undang untuk keputusan kaki tangan. Ianya haruslah berkaitan dengan pekerjaan untuk mengatasi cabaran undang-undang yang memberi kesan buruk terhadap kelas yang dilindungi. Jika nisbah pemilihan kumpulan Afrika Amerika adalah 60% berbanding kumpulan putih, organisasi mungkin perlu mempertahankan keterkaitan pekerjaan amalan pemilihannya. Minimum kumpulan dan nisbah pemilihan keseluruhan adalah penentu sama ada ia ada mempunyai kesan yang buruk atau kesan baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Abdul Sattar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Next. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengembangan karyawan. Jadi melakukan analisis kebutuhan adalah langkah pertama dalam mengembangkan sistem karyawan, di mana tujuan analisis ini adalah untuk menentukan jenis pelatihan ada yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, serta sejauh mana pelatihan merupakan cara praktis untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis organisasi ditujukan untuk faktor-faktor yang menghambat atau memfasilitasi keaktivitisan pelatihan. Jadi sebuah analisis organisasi yang baik itu harus dilakukan dengan benar dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Sejauh mana pelatihan membantu organisasi itu mencapai tujuan, kemampuan organisasi untuk melakukan pelatihan, dan sejauh mana karyawan bersedia untuk dilatih. Jadi sebuah analisis organisasi juga harus mencakup survei sejauh mana kesiapan karyawan untuk dilatih. Jadi pelatihan akan efektif jika hanya organisasi bersedia memberikan program yang efektif, karyawan yang mau belajar, dan tujuan pelatihan sejalan dengan organisasi. Terusnya, organisasi bertujuan untuk mengidentifikasikan tugas-tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, kondisi dan kompetisi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah siap tugasnya dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana karyawan belajar untuk melakukan setiap tugas dan mendapat kompetisi masing-masing. Next. Oke, untuk seterusnya ada pengertian latihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan ataupun training. Pelatihan dalam konteks pengajaran atau pemberian pengalaman berupa pengembangan tingkah laku, pengetahuan, skill, sikap agar mencapai suatu yang diinginkan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Oke, next. Pengembangan development pengembangan karyawan didefinisikan sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, yang mana penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Jadi pengembangan karyawan dalam pelaksananya seringkali dilakukan untuk membantu karyawan memasuki dunia kerja yang kompetitif
yang berbeda dari kondisi kehidupan sebelumnya. Pengembangan karyawan juga dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan yang akan memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan karyawan juga bisa dilakukan secara formal ataupun informal. Kalau secara formal berarti karyawan ditugaskan oleh perusahaan, sedangkan secara informal karyawan melatih dan mengembangkan dirinya atas keinginan dan juga inisiatif, mohon maaf, secara inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh perusahaan. Oke, next. Oke, seterusnya tujuan pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan tentunya memiliki tujuan, yaitu beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan antara lain adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi melalui pelatihan tenaga kerja dapat meningkat tarafkan prestasinya sehingga menyebabkan produktivitas. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan mutu karena tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang baik akan meminimkan kesalahan dan juga cermat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jadi di sini ada beberapa rinci tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. Yang seterusnya, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta menghindari keusangan ataupun obsolescence, dan yang terakhir dapat meningkatkan perkembangan pegawai. Next. Peningkatan kinerja seperti yang Anda lihat, yang pertama dapat meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberi peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan juga aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang disandangnya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Okay, next. Seterusnya ada prosedur pelatihan dan juga pengembangan. Next. Oke, yang pertama ada penetapan tujuan. Jadi dalam melakukan sebuah pelatihan, yang harus dilakukan adalah menetapkan sasaran dan juga tujuan. Kenapa? Karena hal ini penting dilakukan berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan. Jadi penetapan tujuan dan sasaran ini dilakukan adalah untuk mengetahui tindakan apa yang diharapkan, pada kondisi seperti apa tindakan tersebut dilakukan, dan yang terakhir pada tingkat penguasaan seperti apa tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua ada prosedural, yaitu adapun prosedural pelatihan dan pengembangan, yang pertama memotivasi karyawan, yang kedua memilih metode pelatihan yang terbaik. Jadi dalam memotivasi karyawan diperlukan agar karyawan menghadiri pelatihan dengan antusias, menunjukkan kinerja yang baik saat pelatihan, dan juga menggunakan apa yang didapat dari pelatihan pada pekerjaan sehari-hari. Yang seterusnya memilih metode pelatihan yang terbaik, misalnya menggunakan hands-on training, misalnya role playing dan simulation. Jadi bila ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, biasanya multi method akan diguna pakai. Seterusnya ada membawakan program latihan. Jadi yang pertama, memperkenalkan pelatih dan sesi pelatihannya. Jadi ia dimulai dengan pengenalan pelatih oleh pelatih itu sendiri dan juga ataupun orang lain. Jadi pengenalan harus pendek dan membangun kepercayaan pelatih. Setelah pengenalan pelatih, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan seminar, jadwal pelatihan, dan juga peraturan seminar.
Yang kedua, menggunakan icebreaker dan energize. Jadi tujuan umum dari icebreaker pada umumnya yaitu membuat orang-orang menjadi saling mengenal, membuat mereka berbicara satu sama lain, membangun mereka dan membuat mereka berpikir tentang topik pelatihan. Dan yang terakhir ada membuat presentasi. Jadi dalam seminar juga penting untuk melakukan sebuah presentasi agar pelatih-pelatih lebih bisa mengembangkan diri di khalayak ramai. Oke, next. Seterusnya ada beberapa metode pelatihan. Yang pertama, menggunakan studi kasus untuk menerapkan pengetahuan. Jadi, setelah karyawan menerima informasi yang dibutuhkan dari kuliah, penting bagi mereka untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi, salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melalui studi kasus. Seterusnya, menggunakan simulasi untuk melatih keterampilan baru. Jadi, simulasi menawarkan keuntungan yang memungkinkan peserta pelatihan untuk bekerja dengan peralatan di bawah kondisi kerja yang sebenarnya tanpa konsekuensi dari kesalahan. Jadi latihan simulasi memungkinkan peserta pelatihan merasakan tekanan namun bisa melatih untuk keterampilan mereka. Yang seterusnya melatih keterampilan interpersonal melalui role playing. Jadi role playing mengizinkan trainee untuk menampilkan keterampilan interpersonalnya yang diperlukan dengan berakting sesuai dengan perannya. Role playing ini digunakan dalam berbagai macam situasi seperti pelatihan dari atasan melatih review penilaian kinerja pada pegawai sales yang mengambil pesanan pelanggan. Seterusnya ada meningkatkan keterampilan interpersonal melalui modeling perilaku. Jadi kalau yang ini mirip dengan role playing, hanya saja perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang ideal, bukannya menampilkan perilaku yang ada pada normalnya dilakukan. Jadi ia dimulaikan dengan diskusi tentang masalah, mengapa itu terjadi, dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Jadi perilaku ini disebut dengan learning points, pada dasarnya adalah aturan untuk memecahkan masalah. Seterusnya menyediakan pelatihan individual melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran adalah self-paced di mana setiap trainee belajar dengan kecepatannya sendiri. Jadi setiap trainee ini secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan juga banyak program yang dihadirkan untuk untuk mendapat informasi di bagian-bagian kecil di mana mempelajari materi yang banyak bukan hanya daripada jarak dekat tetapi bisa dilakukan juga melalui jarak jauh. Seterusnya ada instruksi terprogram menggunakan buku, video, atau video interaktif. Nah, dalam metode ini, karyawan disediakan media untuk mempelajari isi materi sebagaimana serangkaian ujian yang mengukur apa mereka belajar daripada itu. Jadi kalau mereka tidak lulus, mereka harus membaca ulang dan mengulang tes sampai mereka lulus. Jadi dengan cara ini, karyawan belajar dari kecepatan sendiri dan ujiannya memastikan bahwa karyawan bisa memahami isi materi. Jadi menggunakan buku, video, atau interaktif ini juga memainkan peranan yang penting. Terusnya instruksi terprogram berdasarkan komputer atau web. Jadi banyak perusahaan menggunakan computer-based training dan juga e-learning dengan CBT dan juga e-learning. Karyawan dapat memilih dari berbagai program pelatihan yang ditawarkan dalam situs melalui internet atau melalui melalui web perusahaan itu sendiri. Oke, seterusnya melakukan on the job training. Jadi lebih daripada 60% karyawan belajar melalui on the job training. Apa itu on the job training? On the job training adalah pelatihan informal oleh rekan-rekan yang berpengalaman dan supervisor yang berlangsung selama pekerjaan dan juga selama melakukan tugas dalam pekerjaan. On job training ini juga sangat baik untuk keterampilan mengajar yang memerlukan pengawasan belajar, dipelajari melalui pengulangan dan manfaat daripada pemodelan peran. Terusnya belajar dengan modeling. Jadi belajar dengan modeling juga disebut dengan pembelajaran sosial. Pemodelan adalah metode yang yang sangat penting dari pembelajaran untuk pelatihan dan juga dalam organisasi. Melalui modeling karyawan, belajar dengan menonton bagaimana karyawan lain melakukannya atau model melakukannya. Modeling juga adalah teknik pembelajaran merupakan dasar daripada metode permodelan perilaku dan pelatihan.
Seterusnya belajar melalui job rotasi. Metode pelatihan yang baik selain on the job training adalah rotasi pekerjaan, di mana sebuah karyawan akan melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda dalam sebuah organisasi. Rotasi pekerjaan juga sangat populer untuk pelatihan manajerial karena mungkin orang yang melakukan training untuk menambahkan pengalaman. Jadi rotasi pekerjaan juga biasa digunakan untuk melatih karyawan non-managerial. Keuntungan utama daripada rotasi pekerjaan ini adalah agar dapat berbagi pengalaman pekerjaan dengan yang lain serta dapat lebih fleksibel dalam membantu pekerjaan. Terusnya ada belajar melalui magang. Kalau magang ini digunakan untuk puluhan ribu orang setiap tahun dan biasanya ditemukan di pertukangan, kerajinan, dan juga perdagangan. Jadi melalui magang, individu biasanya memakan waktu sebanyak 144 jam kerja setiap tahun dan bekerja dengan seseorang ahli dan mungkin menjadi layak untuk bergabung dengan syarikat tersebut. Terusnya belajar melalui coach dan mentoring. Coaching dan mentoring. Apa itu coaching? Coaching adalah metode lain yang populer dalam pelatihan karyawan baru dan biasanya mengambil salah satu dari dua bentuk, yakni karyawan yang berpengalaman kerja dengan karyawan yang baru pelatih yang baru masuklah gitu. Mentoring pula adalah bentuk pembinaan yang baru di mana seorang mentor dianggap lebih tua dan berpengalaman dalam organisasi yang mengambil minat khusus dalam melatih karyawan yang baru. Jadi ia membantu bukan hanya menyesuaikan diri dalam pekerjaan, tetapi juga untuk maju dalam sebuah organisasi. Biasanya mentor yang lebih tua dan setidaknya satu tingkat atau posisi di atas karyawan yang baru itu adalah mentor. Gitu. Oke, next. Terusnya, belum, ada satu lagi pula kan, back. Oh, memastikan transfer pelatihan, mohon maaf. Jadi ketika sebuah organisasi menghabiskan waktu dan uang untuk pelatihan, ia mengharapkan bahwa pengetahuan akan ditransfer dalam pekerjaan. Jadi antara apa nih yang harus dilakukan oleh karyawan itu, yang pertama karyawan harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan pelatihan. Yang kedua harus meminimalisir faktor luar, misalnya pekerjaan atau masalah yang mungkin dapat mengalihkan perhatian karyawan dan menjaga karyawan agar tetap dapat berkonsentrasi pada program pelatihan. Seterusnya karyawan juga harus termotivasi untuk belajar dan juga metode pelatihan, misalnya program instruksi perilaku modeling kuliah harus sesuai dengan gaya bekerja karyawan. Seterusnya ada metode pelatihan yang mana harus cocok dengan jenis materi pembelajaran. Yang keenam, program pelatihan harus memungkinkan untuk penetapan tujuan, umpan balik positif, praktik didistribusikan, overlearning, dan juga kesempatan untuk berlatih dan menerapkan bahan belajar. Dan yang terakhir harus ada kesempatan dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang diperolehi di tempat kerja. Oke, yang terakhir, aktivitas hasil pelatihan. Jadi salah satu karakteristik penting adalah ketergantungan pada hasil penelitiannya. Jadi dengan mengevaluasi hasil pelatihan adalah hal yang baik dalam meningkatkan kepercayaan. Karena apa? Karena program pelatihan mahal dalam menghabiskan waktu dan uang. Untuk itu, evaluasi sangatlah penting dalam menentukan hal yang perlu ditingkatkan. Jadi hal yang perlu ditawarkan dan hal apa saja yang dapat secara signifikan dalam meningkatkan kinerja atau dapat memberikan pengaruh perubahan positif. Pada saya, mohon maaf atas kekurangan. Persilakan untuk materi selanjutnya, Khairuna Amanda. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kemampuan mental umum, kecerdasan dan kinerja, kecerdasan sosial dan emosional, fallacious dan misinformasi tentang kecerdasan.
Nah, yang pertama ini ada kemampuan mental umum. Nah, kemampuan mental umum ini adalah pendekatan psikometri terhadap kecerdasan telah menjadi fokus dari sejumlah besar penelitian. Jadi untuk dari beberapa persen untuk melihat mental umum itu adalah dengan pendekatan psikometri ini. Nah, di sini ada Humphreys mendefinisikan kecerdasan sebagai keseluruhan repertoar keterampilan dan pengetahuan perangkat pembelajaran dan kecenderungan generasi yang diperoleh individu yang dianggap bersifat intelektual yang tersedia pada satu periode waktu manapun. Nah, di sini dari definisi Humper ini, selain pendidikan, nilai ujian dapat dipengaruhi oleh pembinaan. Nah, penting juga untuk dicatat bahwa jenis item bervariasi dalam kerentangannya terhadap pembinaan. Misalnya, sulit untuk mengembangkan strategi pembinaan yang efektif untuk beberapa jenis item. Nah, adapun pada tes kemampuan verbal yang menggunakan format sinonim dan anonim, antonim, kebanyakan siswa harus secara substansial meningkatkan kosakata mereka untuk meningkatkan nilai tes dan merupakan tugas yang sangat kosakata mereka yang meningkatkan nilai tes dan merupakan tugas yang sangat sulit. Nah, di sini pun ada menurut Flynn bahwa seorang yang mempelajari strategi pemecahan masalah secara substansial meningkatkan skor pada tes yang dikurangi secara budaya. Memang pengembangan tes harus melakukan studi keterlatihan jenis item baru untuk memastikan bahwa mereka tahan terhadap strategi yang mudah untuk menjawab item. Nah, si Flynn juga menyimpulkan bahwa psikolog harus berhenti mengatakan bahwa tes IQ mengukur kecerdasan. Nah, jika kita menerima definisi Humper, maka hasil Flynn dapat diinterpretasikan sebagai memberikan bukti yang meyakinkan bahwa tes kecerdasan memang mengukur kecerdasan. Tetapi beberapa format tes lebih dapat dilatih daripada yang lain, yaitu dari skor lebih dipengaruhi oleh strategi menjawab masalah. Nah, adapun di sini kecerdasan dan kinerja. Yang pertama adalah kinerja pekerjaan dan pelatihan telah dikaitkan dengan berbagai ukuran kecerdasan dan bakat dalam studi lapangan. Nah, penguasaan keterampilan biasanya digambarkan sebagai terdiri dari 3 fase. Fase pertama ini adalah kadang-kadang disebut tahap deklaratif. Tuntutan kognitif berat dibuat pada pelajar saat dia mulai memahami dan melakukan tugasnya. Tanggapan lambat dan banyak kesalahan terjadi. Nah, fase berikutnya itu kadang-kadang disebut dengan tahap kompilasi pengetahuan. Di sini strategi untuk kinerja dikembangkan dan respon menjadi lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan. Dan pada fase terakhir adalah pada tahap prosedural, yaitu respon yang cepat dan akurat menjadi respon yang sangat otomatis. Nah, pola hubungan ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pekerjaan kini perakitan awalnya akan terkait dengan kemampuan kognitif kerja, tetapi dia akan segera berkurang pentingnya dan kemampuan psikomotor akhirnya akan menentukan kinerja. Nah, di sini pun ada kecerdasan dan kinerja, pelatihan dan kriteria kerja. Nah, hubungan kecerdasan dan kinerja di tempat kerja dan dalam pelatihan telah dipelajari secara ekstensif selama beberapa abad terakhir. Nah, literatur ini begitu luas dan efek variabilitasnya sampling begitu merusak bahwa temuan pada dasarnya tidak dapat dipahami sampai metode statistika untuk agresi seluruh studi. Lalu, adapun kecerdasan sosial dan emosional. Nah, memahami hubungan kecerdasan sosial dan emosional dengan kinerja pekerjaan penting untuk berpikir hati-hati tentang aspek kinerja pekerjaan yang validitas tambahan mungkin diperoleh. Nah, perbedaan antara tugas dan kinerja kontekstual adalah penting. Kegiatan konseptual penting karena berkontribusi pada efektivitas organisasi dengan cara yang membentuk konteks organisasi sosial dan psikologis yang berfungsi sebagai katalis untuk kegiatan dan proses tugas. Nah, untuk kegiatan kontekstual termasuk menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan tugas yang tidak secara formal merupakan bagian dari pekerjaan yang membantu serta bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas. Jadi sangat perlu ya dalam pekerjaan untuk kecerdasan sosial dan emosionalnya, yaitu dengan cara membantu pekerjaan orang lain jika sudah pekerjaan kitanya sudah selesai.
Nah, dengan demikian, bagian utama dari kinerja kontekstual tampaknya secara intrinsik bersifat sosial. Nah, fungsi dari kesediaan untuk membantu dan kemampuan itu pertama adalah untuk mengenali situasi di mana seseorang harus membantu orang lain dan membela organisasi, dan B, untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil dan kemampuan ini tampak memiliki komponen pengetahuan. Yang Oke. Dilanjut teman-teman. Di sini ada definisi kecerdasan sosial. Yang pertama adalah dua elemen kunci dari definisi L. Thorndike adalah kemampuan untuk memahami orang lain, dan B, bertindak atau berperilaku bijaksana dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah dari O'Sullivan, Guiffol, dan Demian memandang kecerdasan sosial sebagai kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan niat orang lain. Lalu ada Flavel DKK berpendapat bahwa interaksi sosial yang efektif membutuhkan 5 langkah. Nah, 5 langkah ini adalah pertama, seorang individu harus mengakui keberadaan perspektif orang lain. Yaitu adalah seorang individu perlu menyadari bahwa orang lain mungkin mempersepsikan situasi tertentu dengan sangat berbeda dari yang dia rasakan. Yaitu harus menghargai pemikiran dari orang lain juga. Nah, yang kedua adalah individu harus memahami kebutuhan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. Yang ketiga adalah individu harus memiliki kemampuan untuk memprediksi bagaimana orang lain akan memandang suatu situasi. Yang keempat adalah kebutuhan untuk memelihara persepsi perspektif orang lain ketika mereka bertentangan dengan pandangannya sendiri. Dan yang terakhir adalah penerapan pemahaman pandangan orang lain ini untuk menentukan perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Nah, di sini ada definisi kecerdasan emosional. Kemampuan untuk terlibat dalam pemrosesan informasi yang canggih tentang emosi diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini sebagai panduan untuk berpikir dan berperilaku. Nah, model 4 cabang L, yaitu ada dari Mayor dan Salvi pada tahun 1997, menghipotesiskan 4 aspek konstruksi L. Yang pertama adalah merasakan emosi secara akurat dalam diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah menggunakan emosi untuk memfasilitasi pemikiran. Yang ketiga adalah memahami emosi, bahasa emosional, dan sinyal yang disampaikan oleh emosi, dan terakhir adalah mengelola emosi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada pengukuran L. Nah, L ini adalah bisa kita ketahui, yaitu adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, dan keterampilan non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Nah, di sini ada 3, yaitu kesadaran dihipotesiskan untuk mempengaruhi persepsi emosi. Nah, di sini karena apa?
Individu yang teliti dapat mengembangkan persepsi yang lebih tinggi tentang emosi sadar diri sebagai semacam radar untuk mendeteksi ketika mereka kehilangan kendali atas perilaku mereka. Nah, yang kedua adalah kemampuan kognitif dihipotesiskan untuk mempengaruhi pemahaman emosi. Nah, ini adalah individu dengan kemampuan kognitif yang tinggi akan memperoleh dasar pengetahuan yang lebih kuat terkait dengan pemahaman emosi seseorang. Dan yang ketiga adalah stabilitas emosional dihipotesiskan untuk mendorong regulasi emosi. Kenapa? Individu neurotik tidak terlibat dalam strategi regulasi emosi yang efektif, yaitu adalah penilaian ulang secara individu yang stabil secara emosional. Nah, jadi regulasi emosi diharapkan dapat memprediksi kinerja pekerjaan dan sepenuhnya memediasi hubungan persepsi emosi dan pemahaman emosi dengan kinerja. Namun, kesadaran kemampuan kognitif dan stabilitas emosi semua diharapkan memiliki hubungan dengan kinerja yang sebagian dimediasi oleh variabel emosi. Nah, yang terakhir adalah fallacies dan misinformasi tentang kecerdasan. Nah, di sini ada meskipun literatur empiris yang luar biasa besar menyelidiki kecerdasan, beberapa keyakinan terbukti salah telah bertahan. Ya, ada Carroll dan Kuncel dan Hazlitt menjelaskan beberapa kekeliruan ini. Beberapa di antaranya dijelaskan, kekeliruan pertama adalah bahwa tes kemampuan kognitif tidak memprediksi presentasi akademik atau presentasi kerja. Nah, disebutkan bagian sebelumnya ada segunung data yang bahwa tes kecerdasan benar-benar mengukur status sosial ekonomi dan jika atau SES dan jika SES dikendalikan, tes kecerdasan tidak akan memprediksi prestasi akademik dan pekerjaan. Nah, di sini juga ada kekeliruan lainnya, yaitu adalah bahwa di atas ambang batas tertentu perbedaan kecerdasan tidak menjadi masalah. Nah, di sini adalah sebuah kesalahan terkait adalah bahwa tingkat pendidikan berdasarkan perbedaan dan kesuksesan karir. Itu jelas sebuah kesalahan. Dan sebagai contoh dalam sebuah makalah, di antara orang-orang yang tingkat pendidikan yang sama, IQ memiliki pengaruh yang kecil terhadap kinerja pekerjaan. Dengan jelas menyatakan kayak, nah di sini Park bisa menyangkal bahwa misalnya 2 kali lebih mungkin memiliki publikasi ilmiah, di antaranya gelar master terminal atau kuantitatif memiliki paten 5 kali lebih banyak atau publikasi ilmiah 12 kali banyak bagi yang bergelar doktor. Jadi ada beberapa yang pro dan kontra dalam kekeliruan ini. Jadi ada yang bilang bahwasannya pengukuran dalam tes itu meningkatkan kualitas kerja atau dan lain-lainnya, itu ada yang bilang pro dan kontra gitu. Jadi selama pekerjaan mungkin kecerdasan itu ada kecerdasan dengan emosi pribadi, dengan kecerdasan emosi dan sosial, walaupun dengan tentang kecerdasan itu sendiri dalam pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Manda. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya, bisa dinyalakan mic-nya ya.
Baiklah teman-teman, sekarang waktu sesi tanya jawab ya. Sekiranya teman-teman ada pertanyaan, bisa dinyalakan mic-nya. Mungkin ada juga yang ingin menambahkan atau gimana, bisa ya, dinyalain aja mic-nya. Izin bertanya, Ya, Ningrum dipersilakan. bagaimana cara melihat kecerdasan emosi seseorang pada saat rekrutmen kerja? Gimana, bisa diulang kembali, bagaimana? Iya, pertanyaan saya, bagaimana cara melihat Mhm. kecerdasan emosi seseorang pada saat awal rekrutmen kerja karyawan? Oke, Mungkin itu baiklah. saya. Sebentar ya, kami diskusi dulu. Mau tanya tadi, Ningrum gimana pertanyaannya? Boleh dibacakan sekali lagi? Bagaimana kita bisa melihat kecerdasan emosi seseorang pada saat awal rekrutmen karyawan? Oke, Bismillah saya jawab. Mungkin kalau misalnya nanti ada tambahan dari teman-teman boleh. Di sini kita bisa kalau misalnya melihat emosional seseorang saat perekrutan itu bagaimana
lingkungan kerja kita butuhkan. Nah, karyawan yang dengan kecerdasan emosional itu akan memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Kalau misalnya bagus pasalnya, mereka memiliki kecerdasan diri untuk bekerja keras, rajin, dan serta berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri dengan terbuka pada kritikan yang membangun. Nah, secara tidak langsung kan kalau kecerdasan emosional itu membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen, dan hubungan karyawan di tempat kerjanya. Nah, karyawan yang mungkin memiliki kecerdasan emosi itu akan memberikan kontribusi pada perusahaan atau ya pada tempat kerja. Nah, perusahaan juga bisa juga melihat dengan seperti itunya. Nah, si karyawan pun kalau misalnya memiliki kecerdasan emosional juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karena satu sama lain memiliki hubungan kerja yang baik. Nah, itu bisa dilihat dari perekrutan itu kan misalnya kalau misalnya kita perekrutan itu menanyakan hal-hal yang bagaimana terkait dengan masalah atau manajemen. Nah, dia akan lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu Ningrum. Gimana Saudari Ningrum, apakah terjawabkan atau masih bingung? Insya Allah sudah terjawab. Bisa dipahami juga. Terima kasih, Manda. Ya, baik, sama-sama. Baiklah, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sekiranya enggak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan sekali lagi mohon maaf atas kendala-kendala teknikal yang harap dimaafkan. Saya serahkan kepada PJ. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Alhamdulillah ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terus selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Miharja. Bapak Sugani Miharja, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah SWT bertemukan kembali kita di dalam ilmu, walaupun tentu hawa nafsu kita gitu ya, walaupun godaan dalam diri kita itu ingin menjauh dari ilmu, tapi bagaimanapun dengan ilmu itulah orang itu diangkat derajatnya, dengan ilmu itulah orang itu akan meningkat pengetahuannya dan meningkat kemampuan dia untuk mengerti dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Apa yang dibicarakan di dalam kajian-kajian kita tentang industri usaha berlaku di mana saja. Dia bisa organisasi sekolah, organisasi rumah sakit, organisasi masjid, termasuk dalam organisasi keluarga. Jadi aspek tadi, aspek kepercayaan diri, aspek etos kerja, aspek kelelahan misalnya kan, aspek emosional, itu semua terpaut di dalam gambaran-gambaran kumpulan orang yang terorganisir. Dan ini sifatnya kekinian dan tentu berkesinambungan terpaut dengan aspek-aspek yang futuristik, gitu ya, yang bersifat ke depan. Bagi orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, apa yang dibicarakan ini adalah real dan nyata. Bagi kawan-kawan yang masih sendiri, tentu masih sendiri itu tidak terlibat dalam kepanitiaan misalnya, tidak terlibat dalam keormasan, di dalam perusahaan, ya, memimpin usaha gitu. Tentu ini dianggap pembicaraan yang sia-sia gitu. Tetapi kemudian kalau kita terlibat di dalam organisasi pengembangan diri, organisasi komunitas, maka apa yang dibicarakan ini betul-betul kita ini awalnya gelap. Ini kenapa begini gitu? Kenapa orang itu maju pesat? Kenapa ini bangkrut? Kenapa orang itu bergembira dengan orang banyak? Kenapa dia hidupnya sendiri gitu? Ya kan? Kenapa tamat sekolah dia menganggur sendiri? Kenapa ini
orang tamat sekolah diterima di mana-mana. Aspek apa yang itu terjadi kan bukan hanya persoalan takdir saja, tetapi takdir itu sebenarnya ada instrumen-instrumen nyata dalam diri orang itu. Dan instrumen nyata itu dalam matematis gitu. Ini karena pribadi orangnya begini, emosionalnya begini gitu. Tingkat kepuasan dia di dalam berkarya seperti ini. Maka itu akan menjadi performansi orang di dalam kehidupan dia di waktu-waktu sekarang dan yang akan datang. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada presenter kita yang telah menyiapkannya, juga kepada MC, kepada moderator kita, kepada PJ, kepada penanya aktif, dan kepada para penyimak aktif. Tradisi kita ke depan tentu bagaimana lebih terencana perkuliahan kita agar tidak ada jeda untuk waktu kita yang terbatas ini. Boleh ditutup dengan doa kifarat majelis. Sami hadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.